Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot, apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Gemini couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2021. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Gemini, apa kabar? Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Untuk yang belum like, belum subscribe, ya tolong di support channel Nona Pastel dengan like, dengan subscribe, supaya saya lebih bersemangat untuk upload video, bikin video. Dan kalau memang ada request, coba tulis di kolom komentar aja, mungkin saya bisa reading apa yang kamu mau. Oke. Terima kasih ya untuk supportnya. Oke. Kita lihat energi 1-15 dari Gemini couples Sun, Moon, Rising, and Venus 1-15 November. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Gemini. King of Wands, Page of Swords, Eight of Swords, Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Librans, Aquarius. Ini bisa energi aja. Ada tindakan kamu dan kamu terperangkap dengan tindakan kamu. Apa kamu ngapain? Apa sikap kamu di sini? Akhirnya kamu terperangkap. Kamu akhirnya menyesal dengan tindakan kamu. Apa tindakan kamu, Gemini? Ini ada penyesalan. Atas tindakan kamu, kamu terjebak dengan tindakan kamu sendiri. Page of Swords. Dia bicara, kita kan udah putus. Kan kamu yang mutusin aku. Ngapain lagi kamu ketemu sama aku? Kamu kan yang bilang kita udah break, udah selesai. Kenapa kamu masih deket-deket aku? Ini dia ngomongnya gitu sih. Nggak gitu juga sih. Ngomongnya tuh pokoknya kita udah putus gitu loh. Intinya sih situ gitu. Ini ngomongnya tuh to the point. Makanya kamu terperangkap dengan tindakan kamu. Sikap kamu. Kamu terperangkap. Oke. Kenapa? Apa sampai kamu bertindak kayak gitu ya? Saya ngeliat kayak gini, kamu bertindak tidak seperti apa yang kamu inginkan, true desire kamu. Akhirnya di sini kamu terperangkap. Tapi kalau kamu memang mau putusin dia, dan memang ingin sesuai dengan keinginan kamu, pasti kamu nggak terperangkap. Udah selesai, kamu pergi gitu. Tapi ini nggak, kamu putusin dia, tapi kamu masih nempel-nempel sama dia, gimana dong? Nah itu dia. Oke, Ace of Pentacles, The Magician, Five of Swords. Ini kan berantem jadinya. Kamu masih setia sama dia. Kamu putusin dia, tapi kamu masih setia sama dia. Capricorn, Taurus, Virgos. Ini dia. Sangat passionate untuk sama dia gitu loh. Tapi kamu terjebak, makanya kamu terjebak dengan sikap kamu. The Magician di sini, dia speak up.
Dia ngomong semua cara gimana caranya supaya kamu tuh tahu kalau dia tuh udah nggak ada koneksi lagi sama kamu. Kamu yang mutusin dia, kamu yang akhiri hubungan. Ya udah gitu loh. Dia mau ngelakuin segala cara untuk udah jangan lagi terkoneksi gitu loh. Sih? Makanya di sini kesannya kayak berantem gitu, kayak kamu ngerasa kamu diserang sama dia. Kamu ngerasa terperangkap di sini. Kenapa? Karena dia bicara yang benar. Dia bicara bahwa kamu emang udah akhiri hubungan, ngapain lagi kamu komunikasi sama saya? Nah, kayak gitu. Nih jadinya kamu overthinking. Karena kamu ngelakuin sesuatu yang tidak mau kamu lakuin gitu loh. Nah, ini dia. Bisa tentang salah satu sering ngomong cerai cerai cerai, akhirnya ya udah kalau kamu mau cerai ya cerai gitu loh, kayak gitu, kayak gitu. Oke, Gemini, so kamu terperangkap dengan tindakan kamu, ucapan kamu, sikap kamu sendiri, dan pasangan kamu seperti mempertontonkan semua sikap kamu dengan ucapan dia, tindakan dia, segala cara untuk mengingatkan semua tindakan kamu yang akhirnya buat kamu terperangkap, terpenjara dengan ucapan kamu, tindakan kamu sendiri. Oke. Kita lihat energi 15 sampai 30 November. 15 sampai 30 November, Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Jumping card. Oke, bentar ya, jumping card. Energi dari Leo ya. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, November 2021. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Gemini. The Moon energy, Knight of Swords, Knight of Wands, Pisces, Libra, Sagittarius. Saya ngelihat di sini akhirnya kamu nggak berani lagi untuk berekspresi. Kamu diam, kamu pendam sedalam-dalamnya dalam diri kamu. Jadi kamu ngerasa kayak gini, udah deh biar gue yang ngerasain ini sendiri gitu loh. Jadi kamu masih stuck dengan terpenjara dengan tindakan kamu, iya. Kamu nggak berani untuk berekspresi, iya. Kamu gunakan intuisi kamu di sini. Dan di sini dia seperti bingung dengan sikap kamu. Ya bingung lah. Kamu sendiri yang bilang cerai, kamu sendiri yang bilang putus, pisah. Tapi kamu masih nemplok sama dia, masih nempel sama dia. Mau kamu tuh apa? Dia bingung, jadinya seperti berkabut. Dia berpikir gimana caranya untuk jernihin situasi. Maunya kamu nih apa? Nah, ini dia. Knight of Wands. So, ini seperti hubungan yang masuk keluar, on off, on off, on off, on off, on off. Jadi dari 3 deck ini seperti gini. Kamu tidak mau terlihat status hubungan kamu. Kamu tidak mau menegaskan status hubungan kamu sama dia. Tapi kamu mau bersama dengan dia. See? The Sun energy, sesuatu yang terlihat jelas. Statusnya harus jelas. Ketika ada status yang jelas, hubungan yang jelas, posisinya di mana, disitulah hubungan kamu dan dia dipulihkan. Disitulah dia akan berhenti untuk menyerang kamu dengan semua tindakan kamu. Status yang jelas, sikap yang tegas, itu akan pulihkan hubungan kamu sama dia. Ini jumping card kamu bicaranya kayak gitu. Jangan lagi ngumpet-ngumpet dengan apa yang kamu inginkan. Jangan pendam sendiri. Jangan ditutup-tutupi sesuatu yang sebenarnya baik untuk dilihat dengan jelas, dengan terbuka. Ini jumping card kamu ngomong ke kamu tuh kayak gitu. Ini untuk yang resonate ya, yang resonate.
Jadi kalau yang berpetualang, tegaskan sikap kamu, statusnya. Hubungannya akan pulih. Dia akan berhenti menyerang kamu. Kalau yang sering ngomong divorce, jelaskan statusnya. Kalau divorce ya divorce, selesai. Jangan ngomong divorce tapi masih nempel bareng gitu loh. Beberapa di antara kalian ada anak di sini. So jelaskan statusnya. Two of Swords di sini. Five of Pentacles, King of Swords, Aquarius di sini. Two of Swords. Kamu nggak mau lagi bicara, kamu udah speechless dengar ucapan dia, terutama dia sering menyerang kamu dengan semua ucapan dan tindakan yang pernah kamu lontarkan sama dia, dan itu seperti sesuatu yang begitu dramatis dalam hidup kamu. Kamu ngerasa dia judgmental kamu dengan semua tindakan dan sikap kamu. Dia seperti cermin yang begitu jelas menunjukkan semua tindakan dan ucapan kamu yang tidak berani kamu hadapi. Oke. Five of Pentacles, dia ngerasa kosong dalam hubungan ini. Dia ngerasa beda, dia ngerasa harus berubah. Dia nggak mau lagi jalani hubungan yang penuh dengan kebekuan, kedinginan di sini, perbedaan cara menjalani hubungan, perbedaan culture, education, pola asuh, banyak perbedaan usia di sini, religius, banyak perbedaan yang akhirnya melihat pada perbedaan itu bukan untuk saling menyatukan. Jadi inti dari Five of Pentacles ini, dia ngerasa kayak sama kayak si Knight of Swords, Five of Pentacles. Dia ngerasa pada akhirnya terlontar di pikiran dia, di mulut dia itu bahwa kita nggak cocok. Mau diapain lagi tetap aja nggak cocok. Mau diapain juga nggak bisa. Emang nggak cocok. Nah ini dia. Dia ngerasanya kayak gitu di pikiran dia. Akhirnya dia ngomongnya gitu, King of Swords. Akhirnya dia bicara dengan ketegasan dia bahwa emang kita nggak cocok, udah nggak usah sama-sama lagi, karena dia tidak mau hubungan yang tidak jelas statusnya. Dia ingin kamu tegaskan sikap kamu, jelasin semuanya dengan clear and clean. Jangan lagi ada hubungan abu-abu bersama tanpa komitmen dan status yang jelas. Hubungan harus terlihat jelas di sini. Jangan lagi ada kamuflase atau cara supaya boleh berkomitmen tapi tidak menikah. Dia nggak mau. King of Swords ini mikirnya jauh ke depan. Saking jauhnya mikirnya jadinya negatif. Nah itu dia, kejauhan mikirnya. Dan dia mikirin apa yang dia rasain, dia pikirin, dia lihat dari kamu gitu, dia pelajari kamu, dia kritisin kamu. Udah jauh jadinya dia mikirnya. Semakin kamu lambat memberi penegasan dalam hubungan, semakin jauh dia berpikir negatif tentang kamu. Oke? Ini sampai dia nggak tidur, dia menganalisa kamu dengan sangat detail. Too much thinking become negative thinking. Terlalu detail mikirinnya jadinya negatif. Jadi di pikiran dia, harusnya kan dia begini, harusnya kan dia begitu, harusnya nih, King of Swords. Detail banget. So kita lihat energi dari setelah 30 November, Gemini, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Setelah 30 November, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Gemini. Eight of Cups, Eight of Pentacles, Six of Swords. So, kamu tinggalin mimpi kamu ini, kamu tinggalin. Seperti kamu balik badan, balik kanan dengan mimpi kamu. Kamu baper di sini. Akhirnya jadi nggak fokus dengan mimpi kamu. Kamu baper, kenapa reaksi dia overreaction di sini?
Oke, sih. Kamu biarkan mimpi kamu berlalu. Kamu takut bermimpi. Dia menunggu tindakan kamu, terutama tentang komitmen. Dia ngerasa dia sudah bekerja keras untuk hubungan dia dengan kamu. Sekarang giliran kamu untuk bertindak. Kalau selama ini dia merasa kamu tidak respect dengan dia ingin melihat perubahan dalam diri kamu yang nyata di sini. Tapi yang terjadi, kamu pergi sejauh-jauhnya dari dia. Karena ketika kamu berusaha untuk membangun kembali komunikasi, yang terjadi adalah pertengkaran, penyerangan, serangan, kata-kata, ucapan, tindakan yang pernah kamu lakukan dibangkitkan sama dia. Ini terjadi karena dia ingin melihat ketegasan kamu, Gemini. Oke? So, kamu ngerasa liburan jadi hal yang paling nyaman untuk kamu, menenangkan diri kamu. Dan dia berusaha untuk menunggu aja sih. Dia ngerasa kayak action lagi akan sangat melelahkan, tidak akan pernah ada hasilnya. So dia mau lihat action dari kamu. Dan kamu ngerasa udahlah, gak harus lagi berharap untuk bisa bersama dengan dia. Kamu pasrah, kamu menyerah gitu aja. Three of Swords, di sini kamu ngerasa broken heart. Ace of Swords, Queen of Pentacles. So energi energi dari Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Queen of Pentacles. Kamu ngerasa dia gak cinta sama kamu. Kamu ngerasa cinta yang tertolak, unrequited love. Oke, kamu sakit hati dengan semua tindakan dia. Oke. Kamu ngerasa dia tidak seharusnya bersikap untuk bicara terlalu benar dengan kenyataan. Terlalu benar dengan kenyataan. Dia bicara sangat real. Ini tentang kebenaran yang terungkap. Bicara yang tegas dengan benar. Kamu tidak berani menghadapi kebenaran. Apa ya, kayak dia benar-benar bicara fokus, tegas, bahwa dia tidak akan lagi bekerja keras untuk hubungan ini agar tetap bekerja. Dia akan mengabaikan kamu. Dia akan mengabaikan kamu di sini. Karena dia rasa hal yang perlu diluruskan harus lurus. Jangan lagi ada tipu daya, harapan palsu. Ada keputusan besar dalam hidupnya, terutama untuk bekerja, fokus pada pekerjaannya dan memulai hidup baru. Queen of Pentacles, mencari pilihan lain, komitmen dengan orang lain, meskipun tanpa kamu di sini. Yang tidak kunjung memberi kejelasan status dan komitmen. Dia berusaha untuk pergi menjauh dari kamu agar tidak ada lagi komunikasi antara kalian berdua, terutama di Desember. Oke. Bottom of the deck, shocking moment, situasi yang segera terjadi. Dia akan pergi sejauh mungkin dari kamu. The Devil energy Capricorn dengan kemarahan dia di sini. Dia ingin segera mengakhiri segala sesuatu tentang konektivitas dia dengan kamu sejauh mungkin dari kamu. Capricorn di sini. Saya ngelihat di sini tentang dia mencari kebahagiaan dia. Rasa sakit dia lontarkan dengan cara menjauhi kamu. Kalian bahagia ya bersama. Dia ngerasa gak bisa mempertahankan kebahagiaan kalian. Bertahan dengan kamu tidak akan bisa memanifest harapan dia. Meskipun kalian bahagia. Amarah yang cukup kuat. Addiction di sini. Seks, drugs, alkohol. Bisa tentang addiction. Dia ngerasa susah, sulit hidup tanpa kamu.
sangat bergantung dengan kamu karena dia mencintai kamu. Tapi dia memaksakan dirinya, dia memaksakan lagi dirinya, dia push dirinya agar bisa survive tanpa kamu. Dia tetap berharap untuk bisa punya komitmen meski bukan dengan kamu. Overthinking, kamu semakin overthinking di sini Gemini. Kamu gak bisa tidur mikirin dia. Sangat sulit untuk kamu memberi dia komitmen. Kamu mikir cukup jauh ketika dia punya pilihan lain, cinta baru. Apa yang terjadi nanti dalam hidup kamu? Hanya dia satu-satunya yang mengerti kamu, yang mencintai kamu, yang sulit kamu lepaskan dari dalam diri kamu. Tentang bagaimana kamu perlu mengendalikan situasi agar dia tidak pergi terlalu jauh dari kamu, karena kamu sangat membutuhkan dia. Ketakutan kamu adalah kehilangan dia. Kamu takut untuk bertindak, kamu takut untuk memanifest harapan kamu sama dia, terutama tentang harapan dia punya komitmen bersama dengan kamu, menikah di sini, the Hierophant. Berdoalah. Kalau kamu takut karena kamu punya masa lalu yang buruk, memori yang rusak tentang pernikahan, rasa kepahitan tentang pernikahan, berdoalah agar kamu diberi kemampuan untuk berani menghadapi pernikahan, untuk berani melepaskan rasa sakit di masa lalu, untuk berani lebih optimis pada kehidupan yang nyata di hari ini dan hari esok, berani meninggalkan masa lalu. Berdoalah. Oke. Shocking moment. Kalau kamu gak berani bertindak, dia akan tinggalin kamu. Kamu harus siap. Kalau kamu gak berani menegaskan status hubungan kalian, dia akan ninggalin kamu, Gemini. So, tegaskan sikap kamu. Kita lihat. Queen of Pentacles. Broken heart di sini. Broken heart dengan komitmen. Apa yang terjadi sehingga kamu begitu rasa pahit, sakit di hati kamu tuh kenapa gitu loh dengan komitmen? Ada yang salah atau ada yang buruk dari masa lalu kamu atau dari dia? Nanti kita clarify. Ini kayak masuk ke mental ya, jadi kayak mentalnya sakit gara-gara pahit hidup. So, nanti kita clarify dan kita clarify. Situasi yang terjadi segera, mungkin di Desember, lebih awal, lebih cepat, di sini terjadi dengan mendadak. Ini cukup mendadak dan kamu kayak nggak siap. Apa yang terjadi? Benar-benar nggak ada komunikasi sama sekali. Kamu udah siap nggak kalau dia putus komunikasi total sama kamu, menghilang dari kamu? Kamu siap nggak? Itu aja pertanyaannya. Kalau kamu nggak siap, segeralah untuk menegaskan sikap. So, kita clarify Queen of Pentacles, Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Queen of Pentacles, Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Gemini, Knight of Pentacles, Nine of Swords, the Death energy, Virgo, Scorpio, energy Taurus di sini. Kamu takut, panik, cemas tentang komitmen, kesetiaan. Semuanya sudah berubah, Gemini. Kalau masa lalu kamu begitu menakutkan, begitu mimpi buruk untuk kamu tentang komitmen, kesetiaan, itu semua sudah berlalu.
The dead energy udah mati, masa lalu itu udah mati. Sekarang situasinya sangat berbeda, sangat berbeda. Masa lalu sudah mati, sudah berlalu. The dead energy. Kenapa kamu takut dengan masa lalu yang sudah kamu hadapi? Kamu hidup di hari ini. Kamu sampai hari ini, hidup sampai hari ini. Meskipun berdarah-darah dengan rasa sakit di hati kamu, Three of Swords. Tapi kamu berhasil untuk hidup di hari ini dari kepahitan masa lalu. Semuanya sudah berbeda, sudah berubah dengan orang yang berbeda. Mimpi buruk tentang masa lalu di sini. Seperti hantu yang hidup terus dalam kehidupan kamu. Kamu panik, kamu takut dia berubah, mencari yang lain, meninggalkan kamu. So, di sini ada energi dari Five of Pentacles. Kamu takut dia berubah, hubungan menjadi dingin, mendadak dingin di sini. Kamu takut dia keluar dari hubungan. Mencari yang seimbang dengan dia, yang ingin sesuai harapan dia, yang bisa membayar semua mimpi dan cita-citanya untuk punya komitmen, yang bisa manifest dunia yang dia inginkan. Di sini seperti kamu rasa dia tertipu dengan semua pikiran dia. True desire kamu, kamu sangat mencintai dia. Menurut kamu, perasaan kamu, dia tertipu oleh pikiran dia. Tidak seperti apa yang dia pikirkan tentang kamu. Kamu tidak seperti itu. Tapi kamu memilih untuk bungkam, memilih untuk diam, dan broken heart dengan diri kamu sendiri. Di pertengkaran itu, kamu ngerasa semua ucapan kamu mental sama dia. Kamu sangat berpegang sama komitmen kamu sama dia. Tapi di sini, ya ada yang hidup di masa lalu. Adalah mimpi buruk yang terus-menerus terjadi dalam hidup dia. Kamu mesti melepaskan kepahitan kamu, Gemini. Hari ini adalah hari ini. Mimpi buruk di masa lalu itu seperti bayang-bayang saja, Gemini. Memang gak mudah ya kalau ini pahit hidupnya di masa lalu. Gak mudah, iya gak mudah. Tapi hari ini hari yang berbeda dari hari kemarin. Harapan yang baru. Setiap hari selalu lahir harapan baru. Takdir yang berbeda setiap hari. Jadi apa ya, kamu masih di masa lalu. Tubuh kamu ada di hari ini, tapi pikiran kamu, jiwa kamu, pahit kamu masih di masa lalu. Ini udah kena mental ya, jadi kayak nggak optimis dengan hidupnya sendiri gitu loh. Oke. Jangan lupa mencintai diri kamu. Kamu berhak untuk bahagia. Kamu berhak untuk dicintai. Hari ini dan hari esok kamu layak untuk dapatkan kebahagiaan dari orang yang mencintai kamu. Tidak tentang masa lalu. Masa lalu hanya pelajaran, jangan diulang lagi. Oke, kita lihat dari Eight of Pentacles, please clarify, please clarify. Eight of Pentacles, please clarify. Sorry, Eight of Wands, Eight of Wands, please clarify, please clarify. Eight of Wands, Eight of Wands, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Gemini, Three of Wands, Ten of Wands, Queen of, the Hierophant. Dia tidak lagi mau berjuang. Ini shocking moment buat kamu. Kamu akan semakin panik. Kamu akan semakin sulit mendekati dia. Kalau dia sampai keluar dari
hubungan kamu sama dia. Kalau dia sampai memutuskan komunikasi sama kamu akan sangat sulit untuk bisa kembali berkomunikasi sama dia, bertemu sama dia. Dia akan disappear, hilang seperti angin. Ini shocking moment untuk kamu. See, intuisi. Pisces di sini. Dia akan ikuti intuisi dia untuk pergi menciptakan destiny-nya dia sendiri tanpa kamu. Kamu akan sulit untuk komunikasi sama dia. Kamu akan sulit bertemu sama dia. Jadi tegaskan tindakan kamu sesegera mungkin, Gemini. Ini memang gak mudah. Sambil kamu berusaha memulihkan diri kamu sendiri. Kamu punya banyak PR untuk diri kamu sendiri. Mengenal sisi di mana rasa sakit itu bisa kamu lepaskan, kekuatan dalam diri kamu, mengenal diri kamu untuk bisa melepaskan rasa sakit yang kamu miliki dari masa lalu. Itu PR kamu banget. PR yang kedua, jangan lupa mencintai diri sendiri. PR yang ketiga, percaya tentang diri kamu yang layak menerima kebahagiaan, diri kamu yang layak menerima cinta dari orang lain. Percaya bahwa kamu makhluk yang layak untuk menerima cinta dan kebahagiaan, kasih sayang, kebaikan orang lain yang mencintai kamu. Kamu layak. Kamu bukan sampah, kamu bukan sesuatu yang tidak penting gitu loh. Bukan. Kamu layak untuk semua kebaikan dari the universe untuk kamu. Kamu layak, Gemini. Oke? Energi Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Speak up di sini. Kembali speak up. So, di sini ada bicara yang benar, yang tegas di sini. Benar-benar ditegaskan untuk meninggalkan kamu dengan kemarahan dia di sini. Capricorn ditinggalkan komitmen dia sama kamu. Dia sudah tidak lagi berharap sama kamu. Oke. Hubungan ini membawa kamu pada pendewasaan diri. Kamu berusaha untuk mendewasakan diri kamu, bertumbuh di sini. Mothers, fathers, figures, pertumbuhan diri di sini. Jadi lebih tenang, lebih dewasa. Tapi di momen itu dia sudah tidak meletakkan hati dia untuk kamu lagi. Di sini ada Ace of Cups tapi terbalik. Perasaan dia sudah tawar sama kamu seiring berjalannya waktu di sini. So, di sini tentang kamu mulai bicara, mengekspresikan apa yang kamu rasakan, tapi dia menolak kamu dalam diam, meskipun sweet memory antara kamu dan dia masih dia kenang di sini. Di sini kamu menarik diri karena kamu merasa kamu sudah mengecewakan dia. Di sisi lain, dia mencoba mencari pilihan lain, dia merasa mengkhianati kamu. So, dia juga sulit untuk dia sulit juga di sini untuk memulai kehidupan baru. Dia sulit, tapi dia mencoba. Gemini. Jadi yang menghambat kebahagiaan kamu adalah ketakutan kamu sendiri. Ketakutan kamu sendiri. Oke. Si banyak orang baik loh di dunia ini, banyak orang baik. Banyak orang baik. Termasuk orang yang bertemu dengan kamu yang ingin komitmen sama kamu. Oke, banyak orang baik, masih banyak orang baik. Jangan jerah, jangan kapok untuk percaya masih banyak orang baik. Oke. Kita lihat energi dari Chakra Wisdom Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2021. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Gemini. Service. Fokuslah untuk melayani. Fokuslah untuk melayani. See?
Kalau kamu melayani orang lain, tapi kamu disakiti, kebaikan kamu dibalas dengan rasa sakit. Sepertinya itu terjadi di masa lalu. Percayalah, apa yang sudah kamu tabur, tidak ada yang sia-sia. Fokuslah melayani, taburlah hal-hal baik. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai tepat pada waktunya. Even di sini, kebaikan kamu dibalas dengan rasa sakit di masa lalu. Itu caranya supaya kamu bisa keluar dari masa lalu yang begitu pahit. Yang percayalah bahwa kamu sudah menabur karma baik, hal-hal yang baik. Kamu pasti akan menuai hal-hal yang baik. Kenapa? Apa yang kamu tabur sekarang kamu tuai. Kamu lagi jalani karma kamu. Ada orang yang begitu mencintai kamu, menginginkan kamu, ingin punya komitmen sama kamu, ingin bahagia dengan kamu di masa sekarang. Itu karma baik kamu yang kamu terima gitu loh, yang kamu harus tuai. Tapi karena pahitnya hidup kamu di masa lalu, jadi kamu gak tahu bahwa kamu lagi terima karma baik kamu. Ngerti gak nih maksudnya? Ya mudah-mudahan ngerti. Ini dia gratitude, bertumbuh bersama. Dia seseorang yang memang hadir untuk kamu, untuk kalian bertumbuh bersama. Ya, jadi kamu jangan akhirnya karena masa lalu buruk, kamu ngerasa dibalas kebaikan kamu dengan rasa sakit. Sampai kamu gak nyadar kamu lagi dikasih karma baik kamu lagi menuai karma baik kamu. Ketutup dengan rasa sakit kamu. Oke? Ini lagi menuai karma baik, tapi dia jadi pesimis gitu loh. Oke? Bisa vice versa, general reading, my darling. So kita lihat energi dari Angel of Gemini, Couple, Sun, and Rising, and Venus. Please clarify energi November 2021. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Minta tolong teman di sekitar kamu, di circle kamu, untuk bisa buat kamu lebih tenang. Cukup tenang aja dulu lah. Karena kamu panik, cemas, takut di sini, ketakutan kamu sampai terbawa dalam mimpi-mimpi kamu. Buat kamu lebih tenang. Cukup tenang dulu. Ya, jadilah tenang. Sadari bahwa ini karma baik yang sedang kamu tuai. Masa lalu sudah berlalu. Tenangkan diri kamu, sadari bahwa kamu menjalani kehidupan hari ini, bukan masa lalu. Bottom of the deck. Deception. Someone is wearing a false self-mask in this relationship. Topeng demi topeng dipakai. Tertipu. Ya, dia tertipu oleh pikiran dia tentang kamu. Dia ngerasa kamu gak komitmen. Dia tidak menyadari kamu punya masa lalu yang pahit, yang butuh proses pemulihan, healings. Kamu tertipu oleh masa lalu kamu yang buruk, masa lalu kamu yang pahit. Sehingga kamu tidak melihat karma baik kamu yang sedang kamu tuai di hari ini, di masa sekarang. So ini tertipu oleh energi masing-masing, di pikiran, memori, masa lalu. Dia tertipu dengan mata telinga dia. Dia tidak mengenal kamu karena kamu tidak mau bicara tentang ketakutan kamu. Kenapa kamu tidak bicara tentang ketakutan kamu? Kamu juga gak nyadar bahwa kamu punya rasa sakit yang kuat yang harus kamu lepasin. Bahkan kamu gak nyadar kamu terima karma baik kamu lagi menuai karma baik kamu gak nyadar. Kenapa? Ketutup sama rasa sakit, pahit. Ya kadang-kadang orang ngomong gini, gue trauma, bukannya gak mau gue trauma. Iya, tapi ini kan karma baik kamu yang harus kamu jalani. Ingat ya, kita dapat semua yang kita buat gitu loh.
Kalau kita buat kebaikan sama orang dibalas dengan kejahatan, gak usah takut. Kita pasti tetap menuai kebaikan yang sudah kita tabur. Oke, kita lihat dari Oracle of Wisdom. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energi November 2021. Thank you, thank you, thank you. November, the hungry ghost, obsession, scarcity, consciousness, attachment. See? Jadi hantu. Jadi kamu terlihat terobsesi dengan rasa sakit kamu sendiri. Kayak hantu, ketakutan kamu itu kayak hantu yang nakut-nakutin kamu. Kamu gak layak dapetin dia, nanti hubungannya gagal lagi. Sih kayak hantu gitu. Hungry ghost, hantu lapar. Lapar untuk menyakiti diri sendiri, di dalam diri sendiri. Jadi kayak kita mengizinkan hal-hal buruk itu terjadi lagi dalam hidup kita karena kita tinggal di masa lalu dengan memori masa lalu. Karena apa yang ada di memori kita, pikiran kita, itu yang kita tarik energi negatif. Sih, ditakut-takutin tuh. Nanti gagal lagi. Dia tuh sama aja sama masa lalu kamu. Gak ada komitmen yang bikin bahagia. Habis ini pasti bercerai. Nah kayak gitu. Di dalam diri sendiri tuh hantunya bekerja keras banget. Negatif energi. Sejadilah tenang. Tenangkan diri kamu. Tenang dulu. Nanti kalau udah tenang, baru bisa lihat dengan jelas. Tenang dulu aja. Tenangin kamu. Sadar-sadari bahwa kamu tinggal di saat ini, bukan di masa lalu. Kalau kamu tenang, hantu yang ada dalam diri kamu yang nakut-nakutin kamu, itu dia jadi bingung gitu loh. Dia gimana ya caranya nakutin lagi nih Gemini biar dia ketakutan. Akhirnya dia ketakutan, biarin dia gak bahagia. Itu gitu. Itu negative energy. Gemini. The Phoenix. Resurrection, surrender to change. Semua udah berlalu masa lalu. Udah selesai. Masa lalu sudah berlalu. Sudah mati. Lahirlah kembali. Mulailah awal baru. The Phoenix. See? Seperti metamorfosa. Kepahitan itu jadilah cantik seperti the Phoenix. Burung Phoenix. Cantik. Kamulah burung Phoenix yang cantik. Dengan rasa sakit itu kamu semakin lebih dewasa, bertumbuh dengan indahnya. Keberanian kamu bersinar dengan cantik, dengan indahnya. Itulah ketakutan yang bisa kamu kalahkan. Sepanjang kamu gak bisa kalahkan ketakutan dalam diri kamu, kamu bukan burung Phoenix, tapi kamu jadi hantu yang lapar. Pilih mana? Mau jadi hantu lapar atau jadi burung Phoenix? Oke, jangan jadi hantu lah, serem banget. Oke, Gemini. Kita lihat energi dari Oracle energi Gemini. Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2021. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Kalau burung Phoenix ya, saya nggak ngerti ya, burung Phoenix itu dia punya filosofi terbangnya seperti apa. Kalau Raja Wali, semakin badai kencang itu, angin kencang, Raja Wali itu semakin terbangnya semakin tinggi, dia nggak turun. Nah itu. Tapi nggak tahu kalau burung Phoenix ya, karena dia cantik banget burung Phoenix itu. Ya, saya nggak tahu apakah kalau ada badai yang gede dia terbang di atas badai itu, atau dia menerpat badai itu, dia hadapi badai itu. Kalau Raja Wali kan, burung Raja Wali itu ada badai yang gede banget, dia terbangnya di atas badai. Jadi pemberani sekali Raja Wali itu kan, terbang dia di atas badai. Nah itu keren ya. Ya, the universe tuh dia menciptakan sesuatu dengan filosofi. Makanya kita bisa belajar dari makhluk lain gitu loh, untuk
bisa lebih kuat diri kita, terutama untuk ngalahin hambatan, obstacle, ketakutan, kerentanan kita. Oke? Door to spirit, spiritual awaken. Ada perubahan besar dalam hidup kamu. Tentang bagaimana percaya tentang betapa layaknya diri kamu menerima semua hal terbaik yang the universe berikan untuk kamu. Perubahan cara jalani kehidupan kamu. Ada banyak sekali perubahan yang kamu jalani untuk bisa mendapatkan kebahagiaan kamu. So, kamu akan jadi lebih dewasa. Menanggalkan ketakutan, menanggalkan rasa kegagalan masa lalu. Oke, so ini ada spiritual awaken, Gemini. Lebih tenang, agar bisa lebih berpasrah. Ya, awalnya memang harus tenang dulu. Apresiasi karma baik kamu yang kamu tuai. Apresiasi, Gemini. Kamu layak bahagia, kamu layak dicintai. Oke? Apresiasi kebahagiaan kamu. Dari pencipta yang selalu membawa kamu, mengingatkan kamu tentang karma baik yang harus kamu tuai. Itu dari saya. Yang belum like, belum subscribe, tolong di like, di subscribe, supaya saya lebih semangat untuk upload video. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.